Ketiga, menghilang di dalam mobil. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1930, ada seorang anak kecil yang bernama Lawrence Sullivan berumur 3 tahun pergi bersama pamannya yang bernama John Sullivan. Pada siang itu, mereka berdua pergi menuju sebuah gunung yang bernama Gunung Jefferson di pinggiran kota Nevada menggunakan mobilnya John. John, si pamannya, ini pergi ke Gunung Jefferson karena John ini adalah seorang prospektor tambang emas. Pekerjaan dia sehari-hari adalah mengsurvei berbagai macam gunung, sungai, atau tempat yang sekiranya mempunyai potensi tambang emas. John pada hari itu mengendarai mobil jeepnya mengikuti jalur pendakian sambil sesekali ngobrol dengan Lawrence. Singkat cerita ya, John sampai itu di sebuah puncak tebing gitu yang tidak banyak tanamannya. Begitu sampai, John keluar dari mobil, mengunci mobilnya, lalu berjalan menuju pinggiran tebing. John pada saat itu meninggalkan Lawrence sendirian di mobil. John dari puncak pinggiran tebing ini melihat pemandangan yang luas dan berpikiran, kayaknya ini bakalan jadi tambang yang bagus deh. Beberapa saat kemudian, John balik badan dan melihat ke arah dalam mobilnya. Dia melihat Lawrence dan memberikan jempol gitu ke Lawrence. Lawrence yang duduk di kursi penumpang depan membalas jempolnya John. John pun tersenyum, lalu dia balik badan lagi dan melihat lagi pemandangan dari puncak tebing Gunung Jefferson. Sekitar semenit atau 2 menit kemudian, John balik badan lagi, lalu melihat ke arah mobilnya. Di sini dia notice, Lawrence tidak terlihat di kursi penumpang. John awalnya kayak biasa aja ya, dan tidak khawatir karena John ingat banget kalau dia sebelum keluar mobil, dia sempat mengunci mobilnya. John di sini berpikiran, paling-paling Lawrence ini ngumpet di bawah jok mobil atau main ke kursi penumpang yang ada di belakang. John pun berjalan menuju mobil. Dia membuka pintu mobil dan duduk di kursi supir. Dia melihat ke arah sampingnya, ke kursi penumpang, dan tidak ada tuh si Lawrence. John lalu membalik badannya dan melihat ke arah jok belakang, dan ternyata di jok belakang tidak ada juga Lawrence. John lalu melihat lebih seksama ke area bawah, ke area kaki, karena siapa tahu Lawrence ini ngumpet di sana pengen ngagetin John, dan hasilnya adalah tidak ada Lawrence di situ. Di sini John udah panik, aneh, khawatir dan bingung karena bagaimana Lawrence bisa menghilang dari mobil yang terkunci. John ingat persis, tadi dia keluar mobil, dia ngunci mobil. Dia lihat pemandangan sebentar, dia balik badan, kasih jempol ke Lawrence. Lawrence pun juga kasih jempol ke John. John melihat pemandangan lagi, dan 2 menit kemudian, Lawrence menghilang. Bagaimana bisa? John di sini mulai berteriak memanggil nama Lawrence sambil juga mencari di sekitaran mobil. Dan tetap aja tidak ada tanda-tanda keberadaan Lawrence. John pun akhirnya dengan cepat ya mengendarai mobilnya buru-buru menuju ke kantor polisi terdekat untuk meminta bantuan. Singkat cerita, polisi setuju membantu John dan mereka semua balik lagi nih menuju ke puncak tebing tadi. Mereka semua mengadakan search party ya, membentuk tim pencarian dan mencari di sekitaran puncak tebing ini. Hari pertama mereka semua melakukan pencarian, hasilnya adalah nihil. Tidak ada tanda-tanda sama sekali atau petunjuk mengenai keberadaan Lawrence. Hari kedua mereka melakukan pencarian, polisi kali ini menggunakan anjing pelacak. Hasilnya adalah anjing pelacak ini menemukan topi yang dikenakan oleh Lawrence. Topinya ini ditemukan 100 meter dari mobilnya John. Polisi lalu memberikan topi ini ke anjing pelacak supaya anjing pelacak bisa mencium bau-baunya Lawrence. Ya, supaya Lawrence ini bisa ke-tracking lah. Hasilnya adalah kali ini anjing pelacak ya itu hanya muter-muter aja tuh di sekitaran topi dan tidak ada lagi petunjuk yang ditemukan. Lalu pada tanggal 20 Oktober tahun 1930, hari keempat semenjak Lawrence menghilang, polisi kayak meminta bantuan terakhir kepada seorang pria yang bernama Oscar Mike. Oscar Mike ini adalah orang asli suku Natif Amerika, bisa dibilang orang asli suku Indian. Oscar Mike bisa dibilang adalah orang yang pandai berburu dan juga pandai menggunakan kekuatan alam. Pas Oscar sampai di TKP, dia kayak memeriksa tanah di sekitaran mobil, di sekitaran tempat di mana Lawrence pertama kali menghilang. Nah,
Menurut kesaksian John dan juga beberapa polisi lain, Oscar pada saat itu kayak melakukan sebuah ritual. Oscar kayak mengambil segumpal tanah itu, lalu dimasukkan ke dalam mangkok dan dia campur tanahnya pakai beberapa daun. Lalu dia mengangkat mangkoknya dan berbicara atau berdoa. Setelah itu dia bakar isi mangkoknya ini. Awalnya asap tipisnya ini kayak ke atas aja, lurus. Beberapa saat kemudian ada semacam angin sepoi-sepoi gitu muncul dan asapnya ini mulai berarah. Oscar lalu berjalan tuh mengikuti arah asap yang berhembus. Polisi, John, dan beberapa regu pencari itu sekarang berjalan mengikuti Oscar. Sekitar 150 meter kemudian asapnya ini berhenti berhembus. Asapnya ini kayak lurus lagi ke atas. Pas itu mereka semua berhenti berjalan karena di depan mereka ada sebuah tebing batu yang tingginya mencapai 300 meter. Oscar di sini bilang, anak itu ada di sekitaran sini. Ya udah deh, pihak polisi, John dan juga tim pencari itu melakukan pencarian di sekitaran tebing ini. Beberapa jam kemudian, hasil dari pencariannya adalah nihil. Di sini John udah mulai putus asa ya, kayak kesel gitu, kayak merasa dibegoin aja gitu. Kok bisa-bisanya gue percaya sama dukun ini? Oscar pun juga bingung, ini kok yang tadinya ada asap berhembus kok sekarang malah lurus aja ke atas. Di sini pas Oscar melihat ke atas, dia sadar bahwa asapnya tidak berhenti, melainkan asapnya ini berhembus ke atas. Pas momen ini ya, Oscar teriak-teriak ke polisi, ke John dan juga regu pencari bahwa kita semua mesti memanjat tebing ini. Di sini polisi, John dan juga regu pencari ini kayak remeh gitu, kayak lo ngapain sih? Aneh-aneh aja, gak mungkin lah anak umur 3 tahun ada di atas tebing yang tingginya 300 meter. Mereka semua udah gak percaya lagi dengan Oscar ataupun dengan asapnya. Walaupun begitu, Oscar ini kekeh kalau dia mesti memanjat tebing kalau mau menemukan Lawrence. Setelah berbagai macam perdebatan, pada akhirnya polisi pun mengizinkan Oscar untuk memanjat. Regu pencari juga meminjamkan Oscar semacam alat safety gitu ya untuk memanjat tebing. Oscar pun mulai memanjat tebing. Lalu pada jam 6:30 malam di hari yang sama, Oscar yang ada di atas tebing berteriak, "Guys, aku menemukannya." Oscar pun turun dan menceritakan hasil temuannya. Menurut kesaksian Oscar, di dinding tebing ya di sekitaran ketinggian 200 meter ada semacam pijakan yang berukuran kurang lebih 1 kali 1 meter. Di atas pijakan ini ada semacam semak-semak yang tumbuh. Di dalam semak-semak itu ada Lawrence sedang tertidur. Oscar tidak bisa langsung membawa Lawrence turun karena semak-semak tempat Lawrence tidur ini kayak mengikat tubuhnya Lawrence. Kalau saja Oscar main bawa Lawrence turun, kayak dipaksa turun dan tidak berhati-hati, bisa jadi Lawrence ini kecekik sama semak-semak atau malah terjatuh bebas ke bawah. Ya udah deh, Oscar dan juga beberapa orang dari regu pencari yang ahli memanjat tebing ini naik lagi ke pijakan tempat Lawrence tidur. Singkat cerita ya, Lawrence pada akhirnya ditemukan dengan selamat setelah 4 hari 4 malam pencarian. Lawrence pun dibawa ke ambulans dan distabilkan kondisinya. Ajaibnya, kondisi Lawrence pada saat itu stabil dan sehat-sehat aja. Di tubuhnya Lawrence cuma ditemukan beberapa luka sayatan ya, beberapa luka sedikit gitu karena dia sempat kebeset batu ketika sedang mau diturunkan. Polisi dan John, terus juga Oscar dan semua orang itu menghampiri Lawrence. Mereka semua punya satu pertanyaan di benak mereka mengenai kejadian ini. John sebagai perwakilannya lalu bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kok kamu bisa-bisanya menghilang dari dalam mobil lalu berakhir di pinggir tebing?" Lawrence lalu bercerita bahwa beberapa saat setelah dia memberikan jempolnya ini ke John, ya, Lawrence entah kenapa merasa ngantuk banget gitu dan tiba-tiba dia tertidur. Pas dia terbangun lagi, dia melihat Oscar dan regu pencari sedang repot-repot ingin menurunkan dia.
Semua orang yang mendengar ceritanya Lawrence ini kayak bingung dan merasa aneh. Mau tidak percaya tapi ini beneran kejadian nyata, mau percaya juga tapi apa kejadian sebenarnya? Sampai sekarang gak ada yang tahu nih bagaimana bisa Lawrence yang ada di dalam mobil terkunci, mendadak hilang dan berakhir di atas tebing yang tingginya mencapai 200 meter. Kedua, bersembunyi di balik pohon. Cerita kali ini datang dari seorang wanita yang berumur 53 tahun bernama Linda Ortega. Pada tanggal 21 September tahun 2012 kemarin, Linda mengunjungi adiknya yang bernama Eddie Huff di kota St. Joe, Arkansas. Mereka berdua bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol seperti biasalah. Lalu besok harinya pada tanggal 22 September tahun 2012, Eddie mengajak Linda untuk pergi ke Taman Nasional yang bernama Buffalo River Park. Eddie mendapatkan kabar bahwa ada semacam spot memancing rahasia yang banyak ikannya. Ya udah deh, Linda mengikuti Eddie pergi menuju spot memancing ini. Setelah mencapai pintu masuk dari Taman Nasional Hutan Buffalo River Park ini, mereka berdua jalan tuh masuk ke dalam hutan. Dan ternyata spot memancing ini agak keluar dari jalur trekking atau jalur pendakian. Karena mereka berdua kepo dengan spot pemancingan ini, mereka berdua tetap lanjut mencari spot memancing. Mereka berdua berjalan terus tuh masuk ke dalam hutan dan tanpa mereka sadari, mereka berdua telah masuk terlalu dalam menuju hutan. Pas mereka balik badan, mereka sadar bahwa mereka sudah tersesat. Nah, di sini nih mulai aneh. Gua mau lo perhatikan baik-baik kronologinya. Ini udah gua susun sedemikian rupa sebaik mungkin berdasarkan kesaksian banyak orang. Pas hari Sabtu, mereka berdua pergi mencari spot memancing dan tahu-tahu tersesat. Mereka berdua nggak tahu jalan pulang dan mau nggak mau bermalam di dalam hutan. Pas hari Minggu, mereka berdua berusaha tuh mencari jalan untuk keluar dari dalam hutan dan masih nggak ketemu juga. Terpaksa deh mereka bermalam lagi di dalam hutan. Pas hari Senin, Eddie tiba-tiba keluar dari hutan, berjalan menuju mobilnya, lalu pulang menuju rumahnya sendirian. Keluarganya Eddie yang khawatir ini menyambut Eddie dan bertanya-tanya, "Kamu dari kemarin kemana aja? Kok nggak bisa dihubungi? Lalu Linda kemana? Kok nggak pulang bareng kamu?" Eddie di sini menjawab dengan wajah yang datar. "Oh iya, aku kemarin tersesat di hutan Buffalo River. Tahu-tahu aku menemukan jalan dan pulang deh. Aku tadi ngedrop Linda di rumah saudaranya." Keluarganya Eddie ini pada bingung. Saudaranya Linda? Siapa saudaranya Linda? Lah, saudaranya Linda itu kan kamu. Kamu kan adiknya Linda. Kamu ngedrop Linda di mana? Di sini Eddie masih kayak setengah connect, kayak masih nge-lag otaknya. Dia bilang, "Ya juga ya, kan gue adiknya Linda. Terus gue tadi ngedrop Linda di mana?" Menurut kesaksian keluarganya Eddie, mereka melihat Eddie itu bagaikan orang yang mabok, orang yang high, orang yang bingung, orang yang linglung, orang yang kayak nggak sepenuhnya sadar. Ya udah deh, mereka semua menghubungi polisi, membentuk tim pencari lagi dan mulai mencari Linda. Balik lagi nih ya ke kronologis. So, pas hari Senin, Eddie kan keluar dari hutan dan bertemu dengan keluarganya. Pas hari Senin juga, keluarganya Linda itu juga membentuk polisi, membentuk tim pencari untuk mencari tahu keberadaan Linda. Nah, hari Selasa dan hari Rabu, mereka mencari Linda di hutan. Dan hasilnya adalah nihil. Pas hari Kamis, sekitar 3 km dari pintu masuk hutan, ada seorang regu pencari yang sedang naik motor ATV. Seorang regu pencari ini melihat seorang wanita lagi duduk diam bengong di atas batu. Pas disamperin, ternyata wanita ini adalah Linda. Linda yang disamperin ini langsung menangis dan memeluk si anggota pencari. Regu pencari ini menggunakan walkie-talkie-nya lalu melaporkan ke tim lain, memberitahu bahwa Linda telah ditemukan. Ya udah deh, mereka semua menyelamatkan Linda, lalu Linda dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Pas di rumah sakit, kondisinya Linda pada dasarnya itu baik-baik saja. Di sekujur tubuhnya hanya ada beberapa luka lecet kecil dan juga bentol-bentol akibat bermalam di hutan.
Linda yang pas awal ditemukan itu dalam keadaan linglung, nangis, bingung, sekarang menjadi sepenuhnya sadar dan sudah stabil kembali. Polisi dan keluarganya Linda itu bertanya ke Linda, "Kamu kemana aja? Kok bisa menghilang selama 5 hari? Apa yang sebenarnya terjadi?" Linda awalnya juga agak-agak lupa mengenai kejadian yang dia alamin. Tapi setelah perlahan-lahan dibantu untuk mengingat, pada akhirnya Linda teringat kembali perjalanannya selama 5 hari terakhir. Dan ceritanya si Linda ini bener-bener aneh dan gak masuk akal. So, balik lagi nih ke kronologisnya. Tapi sekarang dari perspektifnya Linda ya. Pas hari Sabtu, dia masih ingat persis bahwa dia dan Eddie pergi ke Buffalo River Park untuk mencari spot untuk memancing. Ujung-ujungnya adalah mereka malah tersesat dan mau gak mau mesti bermalam di hutan. Lalu pas hari Minggu, Linda masih ingat juga kalau dia dan Eddie berjalan lama seharian berusaha keluar dari hutan, tapi tetap aja gak keluar dari hutan dan ujung-ujungnya malah ya masih tersesat. Pas hari Senin, di sini nih, mulai aneh nih. Entah kenapa ya, pas pagi-paginya Linda kebangun dari tidurnya lalu berlari menuju ke dalam hutan. Linda pada saat itu bersaksi bahwa dia berlari karena dia berpikir kalau Eddie baru saja terluka dan membutuhkan pertolongan. Maka dari itu Linda berlari-larian untuk mencari orang untuk meminta pertolongan. Padahal Eddie pada saat itu tidak terluka. Dia baik-baik saja. Dia bahkan lagi tertidur pulas. Pada pagi itu, menurut kesaksian Eddie, ya, dia terbangun, langsung jalan, dan ajaibnya, dia berhasil tuh keluar dari hutan. Setelah itu Eddie menggunakan mobilnya ya pulang menuju rumahnya. Meanwhile, Linda ini masih berteriak, berlari, mencari orang untuk meminta pertolongan. Gak lama, sekitar 200 meter di depan dia, Linda melihat ada kayak beberapa pendaki lain gitu yang sedang berjalan berbaris. Linda ini kayak teriak kayak, "Hey, hello, help me." Para pendaki ini notice dengan keberadaan Linda. Mereka terdiam lalu balik badan dan melihat ke arah Linda. Linda di sini masih kayak, "Help me, help." Lalu dia kayak lari lagi tuh menghampiri para pendaki ini. Ketika jarak Linda dengan sekumpulan pendaki ini mencapai 100 meter lah, Linda berteriak lagi, "Hello, help me." Di sini, Linda sadar dan melihat kalau para pendaki ini kok bertingkah aneh. Para pendaki ini tidak membalas sapaan dari Linda. Mereka tidak menyapa Linda balik. Mereka dari tadi hanya diam aja melihat ke arah Linda. Linda di sini berjalan tuh mendekati para pendaki sambil kayak ngos-ngosan ya, udah habis nafasnya. Linda bilang kayak, "Wait, help me, help my brother." Pas jarak Linda dengan para pendaki ini mencapai sekitar 50 meter, Linda bisa melihat jelas kalau para pendaki ini tiba-tiba secara berbarengan mendadak bersembunyi di balik pohon. Linda melihat sesekali kepala para pendaki ini muncul dari samping pohon, mengintip ke arahnya Linda, lalu bersembunyi lagi ke balik pohon. Pada saat itu, Linda merasa aneh, merasa mual, merasa ngeri, dan merasa gak beres. Siapapun orang yang Linda panggil ini, siapapun orang yang lagi sembunyi di balik pohon ini kayaknya gak bakalan mau menyelamatkan Linda. Linda pun mundur tuh, berjalan pelan. Lalu dia balik badan dan berlari menjauhi para pendaki. Linda kayak punya insting bahwa para pendaki ini bukanlah pendaki. Para pendaki ini bukan ingin menyelamatkan Linda. Para pendaki ini berbahaya buat Linda. Linda pun berlari dengan cepat menjauhi para pendaki dan di sini nih ingatan Linda mulai kabur lagi, mulai agak-agak lupa. Linda ingat bahwa dia sedang berlari menjauhi para pendaki. Tapi entah kenapa dia ngeblank gitu. Dan momen selanjutnya yang dia ingat adalah Linda tahu-tahu lagi duduk diam di atas batu. Linda duduk di atas batu, bengong dan melihat ke arah sebuah pohon.
Jarak antara Linda dengan pohon itu sekitaran 20 meter. Nah, menurut Linda, suasananya ini gelap. Entah ini gelap sore atau gelap subuh, Linda nggak tahu. Pada momen ini, entah kenapa ya, pandangannya Linda terpaku ke arah pohon. Dan di sini dia punya feeling kalau di balik pohon ini ada pendaki yang lagi ngumpet. Linda pada saat itu juga sesekali mendengar ada yang suara gitu memanggil namanya dia. Linda berusaha nengok tuh ke arah suara yang memanggil nama dia, tapi kepalanya ini kayak nggak bisa digerakin. Kepalanya ini kayak terpaku ke arah pohon, tapi matanya berusaha banget untuk melirik ke arah suara yang memanggil nama dia. Pas lagi terduduk kaku begini, tiba-tiba Linda merasakan ada yang menyentuh pundaknya. Linda kaget dong, dan ternyata yang menyentuh pundaknya Linda ini adalah salah satu anggota dari tim penyelamat. Linda langsung memeluk anggota tim penyelamat ini, menangis dan berterima kasih gitu. Si regu tim penyelamat ini kayak menenangkan Linda, kayak it's okay, you are safe, dan melaporkan temuannya kepada anggota pencari lainnya. Linda pun dibawa ke ambulans dan ke rumah sakit untuk distabilkan kondisinya. Nah, polisi dan keluarga yang mendengar ceritanya Linda ini bingung kayak, lo kok bisa jalan tersesat sedangkan Eddie malah balik ke rumah? Terus juga Eddie kenapa bisa bilang kalau dia ngedrop Linda di rumah saudaranya, yang sementara itu saudaranya Linda adalah lo sendiri? Siapa juga nih pendaki misterius yang dilihat Linda? Dan bagaimana bisa Linda survive di hutan selama 5 hari? Pertama, diundang ke rumah penghuni hutan. Cerita kali ini gue angkat dari sebuah dokumen yang bernama Official American Ethnology Report edisi tahun 1897 sampai 1898. Walaupun cerita ini diangkat dari dokumen yang ofisial, nama dan tepatnya semuanya dirahasiakan. Beberapa detail yang gue dapatkan dari cerita ini hanyalah berupa waktunya saja. Walaupun begitu, ceritanya ini benar-benar nyata dan ngeri cuy. So, cerita kali ini datang dari seorang anak kecil atau remaja yang berumur 12 tahun yang kita sebut saja sebagai Fulan. Fulan ini pada tahun 1898 sedang bermain panahan di sungai yang ada di dekat rumahnya. Dia berusaha tuh memanah ikan yang ada di sungai, tapi tidak ada yang kena. Yang jadinya dia jadi bosan sendiri. Fulan lalu membentuk bendungan gitu yang terbuat dari batu yang tujuannya adalah menjebak ikan-ikan yang ada di sungai. Fulan mulai tuh menyusun batu-batu di sungai satu persatu membentuk bendungan. Pas lagi membentuk bendungan, tiba-tiba muncul seorang bapak-bapak berpakaian rapih dari balik hutan yang ada di pinggir sungai. Bapak-bapak ini menghampiri Fulan dan bertanya, "Kamu lagi ngapain?" Fulan pun menjawab kayak, "Hah? Ini pak, lagi buat bendungan untuk nangkap ikan." Fulan di sini rada bingung dan canggung karena dia tidak berekspektasi bakalan ketemu orang di sini selain dirinya. Fulan pun juga tidak mengenal bapak-bapak ini siapa, jadinya ya dia bingung dan canggung. Si bapak-bapak ini bilang, "Wah, repot ya. Kamu pasti capek. Kenapa nggak istirahat dulu?" Fulan ini kayak, "Iya juga ya, kayaknya gue butuh istirahat deh." Si bapak ini bilang lagi, "Kenapa nggak istirahat aja di rumah aku? Rumah aku deket kok. Kebetulan keluarga aku lagi memasak untuk makan siang." Fulan entah kenapa ya kayak menerima ajakan dari bapak ini dan ya udah, mereka berdua masuk tuh ke dalam hutan. Mereka berdua berjalan menuju dalam hutan dan walaupun Fulan termasuk warga lokal, dia tidak mengenal tuh bagian hutan di sebelah sini. Fulan di sini berjalan dan melihat ada ladang jagung sebelah kirinya, lalu juga ada beberapa pohon apel di kejauhan. Fulan merasa asing aja di bagian hutan sebelah sini, kayak gue sering loh main di hutan, main di sungai, tapi kok gue gak pernah melihat area ini ya. Mereka berdua berjalan dan pada akhirnya sampailah mereka di sebuah kabin, rumah kayu gitu yang ada di tengah kebun jagung. Si bapak ini membukakan pintu masuk kabin dan mempersilahkan Fulan masuk.
Di dalam kabin, Fulan melihat ada anak kecil seumuran dia lagi main-main. Ada juga ibu-ibu yang lagi menyiapkan meja makan. Terus juga ada salah satu temannya Fulan lagi duduk di meja makan. Pas Fulan masuk, mereka semua kayak menyapa dan menyambut kehadiran Fulan. Fulan yang berusaha sopan ya udah menyapa balik dan ya dadah-dadah gitu aja kayak hai semua. Waduh hai semua. Nggak ya pokoknya kayak dadah-dadah lagi lah. Fulan lalu diajak nih duduk di meja makan dan ya udah deh mereka semua makan dan ya ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda gitu. Selesai makan, Fulan duduk di semacam sofa dan entah kenapa Fulan merasa ngantuk yang ujung-ujungnya Fulan ini kayak ketiduran. Fulan ini ketidurannya cuma sedetik. Jadi pas momen dia ketiduran ya, Fulan ini kebangun lagi dan melihat orang-orang ini lagi pada beraktivitas. Si Fulan ini menghampiri si bapak dan meminta maaf kalau dia tuh tadi tuh sempet ketiduran. Si bapak ini bilang, "It's okay, kamu pasti kekenyangan." Dan pada akhirnya ketiduran sebentar. Fulan langsung ngomong lagi ke bapaknya, "Punten pak, bisa anterin aku ke sungai tadi nggak? Aku mesti pulang, takutnya keluarga aku khawatir." Si bapak bilang, "Oh iya bisa. Ayo aku anterin menuju ke arah sungai." Ya udah deh, Fulan pamit ke keluarga bapaknya, lalu Fulan dan bapaknya berjalan menuju ke arah sungai tadi. Di perjalanan mereka kayak ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Dan tiba-tiba si bapaknya ini berhenti. Si bapaknya ini bilang ke Fulan, "Kamu lurus aja, ikutin jalan setapak ini. Nantinya kamu ketemu dengan sungai tempat di mana kita bertemu." Si Fulan bilang, "Oh iya pak, makasih banyak ya atas makan siangnya." Fulan dan si bapaknya ini berpisah dan Fulan berjalan tuh di jalan setapak menuju sungai. Fulan berjalan lurus terus tuh dan akhirnya Fulan sampai di tepian sungai. Di sini Fulan ketemu dengan ayah dan ibunya lalu juga beberapa orang lainnya. Fulan perlahan menyeberangi sungai dan ayah ibunya langsung memeluk Fulan sambil menangis gitu. Ibunya langsung kayak bertanya gitu sambil agak gemetak, "Kamu selama ini kemana aja?" Fulan ini bingung dan menjawab, "Aku baru aja makan siang di rumah bapak-bapak yang ada di balik hutan itu." Fulan lalu melihat salah satu temannya menghampiri dia dan Fulan itu menunjuk temannya. "Tuh, coba deh tanya dia. Kita tadi makan siang bareng kan?" Si temannya ini bertanya balik, "Lo ngomong apa sih? Kita semua mencari lo selama 3 hari." Fulan di sini bingung. "Hah? 3 hari? Kita tadi baru aja makan siang bareng kok." Si ibu dan si ayahnya ini lalu bercerita bahwa Fulan ini sebenarnya telah menghilang selama 3 hari. Mereka semua mencari Fulan di seluruh penjuru sungai dan juga di dalam hutan, tapi tidak ketemu tuh. Mereka juga bilang bahwa selama 3 hari pencarian, mereka semua mendengar suara drum, suara gendang itu berbunyi dari dalam hutan. Mereka juga mencoba tuh mencari sumber suara gendang atau drum ini, tapi nggak dapat. Seakan-akan kayak gendangnya ini ada, suaranya ini ada, tapi sumbernya itu tidak ada. Setelah Fulan ditemukan, beberapa regu pencari lainnya yang kepo dengan si bapak dan rumahnya ini coba masuk tuh ke dalam hutan ke arah Fulan ini muncul. Hasilnya adalah mereka semua tidak menemukan si bapak, Kevin atau juga keluarganya, kebun jagung, pohon apel dan lainnya nggak ditemukan. Sampai sekarang, sampai jurnal ini ditulis, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya si bapak-bapak tadi dan kemana si Fulan ini pergi. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kalau sekiranya masih butuh asupan horor, lo bisa aja nih kunjungin video di sebelah kanan ini, di mana gue membahas 3 kasus orang lainnya yang menghilang di gunung secara misterius. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.